Halo, saya Konita Fitrayuni CGP 05, Koneksi Antar Materi Pembelajaran Sosial dan Emosional. Profesi guru seringkali dihadapkan pada situasi yang harus melakukan berbagai macam pekerjaan yang kadang membuat kita kehilangan konsentrasi. Saat kita berada dalam kondisi yang tertekan, entah karena tuntutan yang terlalu besar atau terlalu banyak, tidak jarang kita menjadi stres. Seorang murid juga mengalami situasi yang sama. Mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Selain tugas-tugas akademik, mereka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, hubungan dengan teman sebaya, mencapai kemandirian dan tanggung jawab diri dalam keluarga dan masyarakat, dan menyiapkan rencana studi dan karir, dan lain-lain. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir kompetensi sosial dan emosional akan dimiliki secara alamiah oleh anak dengan bertambahnya usia. Murid hanya membutuhkan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan saja. Tetapi ternyata KSE itu perlu untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang kompleks ini. Baik pendidik maupun murid membutuhkan berbagai bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosialnya. Pembelajaran di sekolah harus dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Kompetensi sosial dan emosional, 2. Mindfulness, 3. Well-being. Pembelajaran sosial dan emosional adalah hal yang sangat penting. Ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. 5. Kompetensi sosial emosional atau KSE. Yang pertama meliputi kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang pertama mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. 3. Mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional. Dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Secara saintifik, latihan mindfulness yang konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Anak belajar saat hati mereka terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar serta adanya tujuan. Belajar adalah anugerah. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita menciptakan kondisi yang mengizinkan semua anak mengakses anugerah tersebut. Saat kompetensi sosial emosional murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun berkembang. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Dukungan di sini bisa berupa kesiapan sosial emosional mereka untuk mengikuti pembelajaran. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang diri atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar. Dan ketiga komponen ini disebut dengan kebutuhan belajar murid. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi dan kesiapan sosial emosionalnya tidak diabaikan, maka well-being atau kesejahteraan psikologi akan tercipta di dalam kelas, antar guru, murid, dan lingkungan sekolah pada umumnya. Well-being adalah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya.
Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah pada murid, saya memberikan kesempatan pada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan KSE dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten dan strategi pembelajaran. Pada rekan sejawat atau guru, bisa menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi bersama. Demikian aksi nyata saya, salam guru hebat.